Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini Dea Mauliza dan Hikmatul Fadilah ingin sedikit menjelaskan tentang teori pasar persaingan oligopoli yang merupakan mata kuliah dari Mikroekonomi 1. Enjoy the video. Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Untuk kelanggengan usaha pasar oligopoli, aktivitas pemasaran dan promosi produk harus terus ditingkatkan. Ini untuk mencegah perpindahan konsumen ke produk yang lain yang bisa mengakibatkan omset penjualan menurun. Salah satu bentuk produk yang masuk kategori pasar oligopoli adalah rokok. Di Indonesia, perokok aktif sangat banyak, bahkan jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah perusahaan pembuat rokok yang ada. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, dijalankan dua produsen atau lebih, disebabkan jumlah produsen yang menjual produk sangat sedikit. Ciri-ciri pasar oligopoli yang kedua adalah produk yang dijual homogen dan bisa saling menggantikan. Salah satu contohnya adalah produk rokok, yang mana produk yang dijual hanya satu rokok, tetapi variasi produknya banyak. Yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Di dalam pasar oligopoli, kebijakan produsen utama menjadi acuan produsen lainnya atau produsen cabang. Oleh karena itu, pihak produsen cabang hanya menjalankan saja kebijakan tersebut. Yang keempat, harga barang di pasar relatif sama. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah harga barang di pasar relatif sama, sekalipun ada perbedaan selisihnya tidak terlalu besar. Misal, harga sabun merek A di toko Intan harganya tidak akan jauh berbeda dengan harga sabun merek yang sama di toko Barokah. Ini disebabkan oleh kebijakan naik turunnya harga, ditentukan oleh produsen utama. Yang kelima, produsen baru kesulitan masuk pasar. Produsen baru akan sangat kesulitan untuk memasuki pasar oligopoli karena produsen yang lama sudah eksis dengan cara memainkan harga agar konsumen tidak berpindah. Sedangkan produsen baru tentunya tidak akan bisa mengejar eksistensi tersebut. Yang keenam, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Ciri-ciri terakhir jenis pasar ini adalah membutuhkan strategi pemasaran yang matang karena produk yang dipasangkan homogen dengan jumlah produsen yang sedikit. Dikhawatirkan jika sosialisasi pasar tidak dilakukan dengan intensif, konsumen akan berpindah ke produk lain. Oleh sebab itu, promosi atau strategi marketing perlu untuk dijalankan dengan baik, karena ini yang menentukan produk masih beredar atau malah tenggelam. Selanjutnya, contoh-contoh pasar oligopoli. Setelah mengetahui pengertian dan ciri-ciri pasar oligopoli, maka berikut ini kami akan menjelaskan tentang contoh-contoh perusahaan yang bergerak di dalam jenis pasar ini, dan semoga juga bisa menjadi pengetahuan untuk kita dan semua. Ini merupakan contoh-contoh yang lainnya. Yang pertama, industri semen. Yang kedua, industri kendaraan bermotor. Yang ketiga, rokok. Yang keempat, layanan telekomunikasi. Yang kelima, jasa penerbangan. Jenis-jenis pasar oligopoli. 1. Pasar oligopoli murni atau homogen. Jenis yang pertama adalah pasar murni atau homogen. Maksudnya adalah produk yang dipasarkan hanya satu macam, tetapi variasinya banyak alias beragam. Selain itu, jenis ini memiliki ciri-ciri perbedaan harga tidak terlalu signifikan.
Oligopoli murni juga ada kecenderungan berpatokan pada satu produsen. Jika produsen ini menaikkan harga, maka produsen yang lainnya juga ikut melakukan hal yang sama. 2. Pasar oligopoli terdiferensiasi. Jenis yang selanjutnya adalah pasar terdiferensiasi. Ciri-cirinya adalah produsen tetap menjual produk homogen, tetapi persoalan harganya tidak berpatokan kepada produsen yang lainnya, sehingga ada kemungkinan produsen tidak menaikkan harga, sekalipun produsen lain harga produknya sudah meningkat. Bisa juga sebaliknya, produsen menaikkan harga, justru ketika produsen lain harganya masih stagnan. 3. Pasar oligopoli non-kolusi. Jenis yang ketiga adalah pasar non-kolusi. Jenis ini maksudnya adalah produsen yang akan memainkan harga, tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Salah satu tujuan produsen mandiri semacam ini ialah mencoba eksis dengan harga yang dimainkan sendiri setelah yakin produsen yang lain tidak akan mengikuti jejaknya. Biasanya, produsen ini sudah mempelajari penyebab keputusan dinaikkannya harga produk atau sebaliknya. 4. Pasar oligopoli kolusi. Jenis pasar yang terakhir adalah pasar kolusi. Maksudnya adalah kerja sama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya stagnan. Ini merupakan kebalikan dari pasar oligopoli non-kolusi, yang mana setiap produsen mencari celah menaikkan atau menurunkan harga tanpa diketahui produsen yang lain. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, kelebihan pasar oligopoli. Konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya, disebabkan karena pada pasar ini menyediakan banyak sekali pilihan. Ketatnya persaingan antar produsen tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen, yakni kesadaran produsen mengenai pentingnya produk yang berkualitas dan harga terjangkau. Umumnya, produsen di pasar oligopoli ini selalu melakukan inovasi terhadap produk serta juga pelayanannya, sehingga dengan sendirinya produk tersebut akan terus berkembang. Yang kedua, kekurangan pasar oligopoli. Produsen baru akan kesulitan untuk dapat masuk ke pasar ini disebabkan karena persaingannya sangat ketat. Sering terjadi perang harga di antara produsen untuk dapat menarik atau memikat lebih banyak konsumen. Memerlukan modal besar untuk dapat melakukan promosi dan iklan dengan secara terus-menerus supaya dikenal serta diingat oleh konsumen, di mana produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekurangan dari pasar oligopoli adalah sering terjadi perang harga antar produsen, membutuhkan banyak dana bagi produsen untuk mengiklankan dan mempromosikan produknya, dan pemborosan sumber daya ekonomi. Di sini, kita akan kesulitan untuk menembus pasar oligopoli. Namun, jika kita sudah masuk ke dalam pasar oligopoli, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang besar dan stabil. Demikian penjelasan singkat dari kami tentang pengertian dan unsur lainnya terkait pasar oligopoli. Semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua. Harapan kami adalah semoga penjelasan dan materi yang telah kami sampaikan tentang pasar oligopoli dapat dipahami secara baik dan benar. Mohon maaf bila ada kesilapan dan kekurangan. Thank you for watching, and the last we see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.